Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teh Ani Sembako. Video kali ini kita share lagi ya kegiatan saya malam ini di warung sembako. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu hadir menonton video saya yang sederhana ini ya, yang selalu support, yang selalu berkomentar positif, membangun ataupun menjadikan penyemangat bagi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video saya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu berkah rezekinya ya, dan tambah sukses juga usahanya. Oke teman-teman, kita share lagi ya kegiatan saya malam ini di warung sembako sambil kita ngobrol santai tentang mengenal ataupun mengenai usaha sembako ini ya teman-teman, pengenalan tentang usaha sembako ini jika memang benar-benar teman-teman tidak tahu ya. Karena ada salah satu teman yang bertanya, kenapa sih Teh memilih usaha sembako gitu ya, bukan usaha lain, bukan bisnis lain yang lebih besar keuntungannya. Karena mengingat dari setiap postingan beberapa channel katanya bisnis sembako itu untungnya sangat kecil seperti itu ya, paling banyak tuh Rp1.000 ataupun Rp2.000 paling besar seperti itu. Kenapa Teteh memilih usaha sembako katanya gitu ya. Ini untuk saya jelaskan di sini ya teman-teman. Berhubung saya tidak punya keahlian lain, tidak punya keterampilan lain ya teman-teman, jadi saya usaha ini sepertinya usaha turun temurun ya, karena sebagian besar dari keluarga saya ataupun keluarga Pak suami itu kebanyakan tuh yang berjualan gitu ya, bermacam-macam profesi mereka yang berjualan itu. Ada yang menjual pakaian ataupun makanan ataupun sayuran, dan juga beberapa orang juga yang membuka juga bengkel sepeda, bengkel motor gitu ya. Dan ada juga 90%-nya itu di usaha sembako ya. Saudara-saudara saya itu kebanyakan membuka usaha warung sembako seperti itu. Nah seperti itulah yang bilang saya usaha ini usaha turun temurun ya, karena mungkin kita udah melihat yang lain sukses ataupun berkembang dengan cepat ya. Memiliki usaha sembako ini menjadi salah satu peluang usaha bagi saya teman-teman. Melihat saudara-saudara saya yang alhamdulillah berhasil mengelola usaha sembako. Jadi menurut saya jika saya mencoba, mungkin ada salah satu saudara yang bisa membantu saya gitu dalam memulai usaha ini, dan bisa membimbing saya dalam usaha ini seperti itu ya teman-teman. Itulah alasan saya mengapa saya memilih usaha sembako. Selain itu juga banyak lagi hal-hal yang membuat warung sembako itu menarik bagi saya. Setelah saya jalani dan saya merasakan itu pilihan yang tepat, saya memilih ke usaha sembako ini teman-teman. Memang dulu di awal-awal saya buka usaha itu saya tidak mau memiliki usaha sembako ya, karena itu dia yang keuntungannya kecil dan juga kelihatannya capek dan ribet. Ribetnya itu terlalu banyak macam barangnya ya. Yang kita jual ini di warung sembako itu sekitar berapa ribu macam item yang harus kita hafal harganya, harus kita hafal juga kegunaannya, harus hafal juga harga-harganya dari setiap merek. Setiap barang itu kan ada jenis-jenisnya juga teman-teman ya. Mungkin setiap merek, setiap ukuran tuh pasti akan beda harganya. Nah itu juga yang membuat saya waktu itu berpikiran ribet banget ya jual sembako gitu ya, seperti itu teman-teman. Tapi ternyata setelah saya menjalani usaha ini, alhamdulillah saya pun menikmati dan bisa menyesuaikan gitu ya. Dan lama-lama kita juga merasa enjoy dan sangat senang sekali berjualan sembako ini ya. Selain barang-barangnya itu variatif dan memang setiap hari ada aja pembelinya, pasti setiap hari kita mendapatkan uang biarpun tidak banyak, yang penting kan uangnya, barangnya itu laku setiap hari gitu ya teman-teman. Berjualan sembako itu menurut saya sangat mudah sekarang ini ya. Setelah saya jalani sangat mudah, karena semua barang-barang yang kita dapatkan ini sangat mudah juga di pasaran, banyak sekali ya. Beberapa agen, beberapa distributor menyediakan barang-barang sembako, sehingga kita pun asal ada uangnya kita mudah mencari barang-barang ini ya. Dan kita pun menjualnya mudah juga teman-teman, karena di sekeliling kita, di tetangga kita, saudara kita gitu kan, semuanya membutuhkan barang-barang sembako ini. Bahkan dari semua kalangan pastinya akan membutuhkan barang-barang sembako ini teman-teman ya. Jadi disitulah saya semakin
Mantap sekali ya pikiran saya. Oh iya, alhamdulillah sekarang tuh udah saya dapat jalan usaha yang tepat sekali menurut saya. Dan saya pun tidak usah terlalu memikirkan pulang pergi saat bekerja gitu ya. Tidak memikirkan juga biaya transportasi yang lumayan besar setiap harinya ya. Karena kita di rumah usahanya tidak usah mengeluarkan ongkos pulang pergi teman-teman ya. Jadi kita sekalian usaha sekalian juga di rumah seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat fleksibel banget waktunya ya. Kita bisa melakukan aktivitas di rumah sambil berjualan sembako. Nah, toko sembako itu adalah toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari ya, kebutuhan harian kita teman-teman ya. 9 bahan pokok ini yang lebih dikenal lagi dengan warung sembako ataupun bahan-bahan sembako seperti itu. Ini adalah barang-barang yang memang kita butuhkan ya di semua orang, di semua kalangan seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin berencana membuka usaha sembako, semoga segera dilancarkan, segera disegerakan ya teman-teman. Karena memang di awal itu saya dulu tuh memang agak ragu juga dengan usaha ini ya. Dan di awal-awal kita memang merasakan juga pahitnya gitu, tapi sekarang menikmati alhamdulillah ya, dengan kesabaran, ketekunan kita menjalani usaha ini, dan alhamdulillah kita merasakan juga hasil dari jerih payah kita ini teman-teman. Sisi lain dari warung sembako itu kelebihannya adalah barang-barang yang kita jual ini tidak akan pernah sepi pembeli ya. Itulah sebabnya mengapa warung sembako itu menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan dan tidak akan pernah mati ya teman-teman. Pasti akan selalu hidup ataupun lebih berkembang lagi, apalagi bermunculan lagi warung-warung baru yang lebih berinovasi, lebih kekinian ya. Itu juga salah satu perkembangan usaha sembako ini, semakin maju, semakin berkembang dengan baik teman-teman. Berbagai ilmu, berbagai cara menjalani usaha sembako dengan kreativitas kita masing-masing yang membuat usaha sembako ini semakin berjaya teman-teman ya. Memang sebagian orang-orang itu sangat menganggap remeh ini ya, usaha sembako ini gitu ya. Apa sih usaha sembako gitu ya, keuntungannya tipis banget, kecil gitu, orangnya di rumah terus, tidak ada style-style gitu ya teman-teman. Kalau di rumah terus kan pastinya kita tidak memakai pakaian yang baru, yang bagus gitu ya. Kita memakai pakaian seadanya, pakaian rumahan aja gitu ya, tidak keren, tidak rapi-rapi banget seperti orang kantoran gitu. Namun kenyataannya bisnis sembako ini tidak boleh diremehkan juga ya, karena kita namanya usaha itu pasti pengen untung dong, seperti itu. Tidak memikirkan hanya tampilan saja teman-teman ya. Memang kalau orang kantoran ataupun pekerja kantoran itu kelihatannya keren, rapi gitu, dan lebih terhormat gitu ya. Kalau penjual sembako itu kayaknya diremehkan banget ya teman-teman, seperti itu. Namun pada dasarnya sih sama aja, semuanya pengen cari uang gitu ya. Berbagai cara kita kerjakan, kita lakukan gitu ya. Berbagai usaha apapun sama, intinya ingin menghasilkan uang gitu teman-teman. Jadi mulai saat ini jangan berpikiran negatif tentang pemilik warung sembako, meskipun gayanya tidak bagus, tidak keren, tidak kekinian, ataupun memang jarang liburan ya, tapi kita itu selalu happy teman-teman ya, selalu memudahkan setiap orang ya, karena kita bisa membantu memudahkan semua kebutuhan para pelanggan ya. Mereka itu tidak usah jauh-jauh mencari kebutuhan hariannya, karena selalu ada di warung sembako ya. Karena warung sembako itu identiknya dengan ada di perkampungan, ada di perumahan gitu ya. Itulah salah satunya keuntungan usaha warung sembako, selalu diminati dan semakin banyak peminatnya saat ini ya teman-teman. Meskipun keuntungan tidak seberapa, tapi mengapa semakin banyak peminat untuk usaha warung sembako ini? Memang benar adanya ya teman-teman, bagi sebagian orang itu menganggap remeh ya usaha sembako ini. Dan ternyata ya, jika kita geluti dengan baik, jika kita bisa mengelola usaha ini dengan baik ya teman-teman, jangan anggap remeh juga usaha ini teman-teman, karena jika dilakukan dengan benar, usaha ini sangat berpotensi sekali ya, memberikan keuntungan yang sangat besar dan sesuai dengan yang kita harapkan pastinya teman-teman. Nah itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, beberapa manfaat warung sembako untuk saya teman-teman ya. Mungkin semuanya pengusaha sembako berpikiran sependapat dengan saya, mungkin ada juga yang tidak ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.